wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk masuk kepada kajian fikih muamalah. Kemarin kita sudah membahas tentang seputar hukum syariat. Hari ini kita akan masuk pembahasan apa itu yang dimaksud dengan akad muamalah. Nah, akad muamalah ini posisinya di mana dalam kerangka hukum syariat. Nah, kita langsung masuk ke materi. Jadi untuk mereview kembali, kita lihat definisi hukum syariat yang kemarin sudah kita bahas. Al-hukmu syar'i huwa khitabu syari' al-muta'aliku bi af'alil ibad bil iktidoi awit takhiri awil wad'i. Hukum syariat adalah khitabus syari'. Seruan dari as-syari'. As-syari' itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya hak untuk mengatur manusia. Kemarin sudah kita bahas, yang berhak mengatur manusia, yang berhak membuat hukum untuk manusia itu hanya Allah. Dan manusia dilarang keras untuk membuat hukum ya. Mohon maaf. Ini kayaknya fakultas hukum harus ditinjau kembali. Al-muta'aliku bi'af'alil ibad, yang mengikat semua perbuatan manusia. Bil iktidoi, baik dalam bentuk tuntutan, awit takhiri, atau dalam bentuk pilihan, awil wad'i, atau dalam bentuk penetapan. Jadi khitab Allah itu bisa berupa tuntutan, bisa berupa pilihan, bisa berupa penetapan. Dari tiga macam khitab ini kemudian dibuat hukum syariat ada dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, ini sudah kita bahas semua. Nah, sekarang cakupan hukum syariat itu seluas apa? Nah, hukum syariat yaitu hukum yang mengatur perbuatan manusia ini oleh ulama dikelompokkan menjadi tiga dimensi ya. Dimensi pertama, aturan hukum syariat yang mengatur perbuatan manusia ketika akan berinteraksi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berupa aqaid dan ibadah. Yaitu ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu masuk kategori dimensi satu, syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Dimensi dua, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ketika mengatur dirinya sendiri, itu diatur oleh syariat, meliputi makanan, minuman, pakaian, dan akhlak. Kemudian dimensi tiga itu hukum syariat yang mengatur manusia dengan manusia lain. Ini paling banyak ya, dibagi dua, yaitu muamalah dan uqubat atau uqubah. Nah, muamalah sendiri itu nanti ada 5. Satu, sistem politik atau sistem pemerintahan ya. 2, sistem ekonomi. 3, sistem sosial. 4, politik pendidikan. Dan 5, politik luar negeri. Sedangkan uqubat ada 4. 1, hudud. 2, jinayat. 3, takzir. Dan 4, mukhalafah. Nah, terus muamalah yang kita bahas itu posisinya di mana? Nah, posisinya itu ada pada sistem ekonomi. Nah, bagian dari sistem ekonomi itu nanti akan membahas muamalah maliyah yang kemudian disebut dengan muamalah saja ya. Makanya di sini ada dua istilah muamalah. Muamalah yang di sini itu muamalah dalam arti luas. Kalau muamalah di sini muamalah dalam arti sempit.
ulama sering menyebut dengan istilah muamalah maliyah. Inilah yang kita sebut dengan bisnis syariah untuk masa sekarang ini. Jadi nanti kita fokusnya hanya di muamalah maliyah, itu bagian dari sistem ekonomi bagian dari muamalah bagian dari hukum syariat. Nah, urutannya seperti itu. Kemudian, perbuatan manusia sendiri itu disebut tasarruf. Nah, kita lihat dulu, tasarruf itu apa? Pengertian tasarruf, at-tasarrufu huwa kullu qaulin au fi'lin lahu asrun fikhiyun. Ini penting sekali ya. Tasarruf itu adalah setiap perkataan atau setiap perbuatan yang memiliki akibat hukum. Berarti nanti ada perkataan perbuatan manusia yang tidak berakibat hukum. Misalnya orang lindur ya. Orang tidur ngomong sendiri misalnya, ngomong sama istrinya, kamu saya cerai. Wah, istrinya langsung nangis. Ternyata dia tidur. Nah, itu tidak memiliki akibat hukum. Tapi kalau dia sadar, hati-hati ya, walaupun bercanda. Dek, kamu saya cerai. Itu langsung jatuh talak 1. Hati-hati ya. Walaupun dia bercanda. Kemudian istrinya nangis, enggak, aku cuma bercanda. Itu sudah jatuh talak 1. Jadi kata Nabi ada satu ucapan yang kalau diucapkan dalam keadaan marah, dalam keadaan bercanda, dalam keadaan bersandiwara, itu tetap sah jatuh talak 1, yaitu ungkapan cerai yang disampaikan suami kepada istri. Makanya jangan main-main dengan kata-kata cerai. Ya. Itu termasuk tasarruf soalnya. Kalau selain cerai memang tidak, kalau bercanda tidak. Tapi khusus untuk cerai saja, itu tidak boleh main-main. Kalau main sinetron suami istri, misalnya adegannya suruh mencerai istrinya, itu jatuh talak beneran walaupun main sinetron. Ini khusus cerai ya, jangan main-main. Itu yang disebut tasarruf. Nah, tasarruf ini nanti dibagi 2, yaitu tasarrufat fi'liyah dan tasarrufat qauliyah. Kalau tasarrufat fi'liyah itu tasarruf dalam bentuk perbuatan. Misalnya apa? Berwudu ya. Orang wudu itu mencuci tangan, berkumur, kemudian membersihkan hidung, membasuh muka, itu namanya tasarruf fi'liyah. Kalau itu diniati, maka itu menjadi ibadah wudu. Kalau tidak diniati, itu hanya bersih-bersih saja. Orang keliling-keliling Ka'bah 7 kali, itu namanya tasarruf fi'liyah. Itu apa? Itu namanya tawaf. Tapi kalau nggak niat, yaitu olahraga. Nggak ada pahalanya. Nggak ada pahala tawaf ya. Itu namanya tasarruf fi'liyah. Sholat, berdiri, rukuk, sujud. Dulu ada orang Buddha yang orang Hindu ya, ahli yoga. Dia mengatakan, gerakan yoga itu persis sholat. Kalau dia melakukan gerakan sholat, tapi tidak ada niat, dan dia tidak Islam, tetap itu yoga. Itu olahraga biasa. Bukan sholat. Yang kedua, tasarruf qauliyah. Berupa perkataan. Nah, hati-hati, tasarruf qauliyah itu nanti lebih banyak untuk kepentingan muamalah. Jadi muamalah maliyah itu nanti kebanyakan menggunakan lisan. Contohnya apa? Misalnya Ustadz Masturi menawarkan kepada saya, Pak Condro, saya punya mobil, saya jual dengan harga 100 juta, mau beli enggak? Begitu saya mengatakan, ya saya mau.
itu sudah sah terjadi perpindahan kepemilikan. Hati-hati ya. Walaupun belum saya bayar. Ya, saya mau, tapi saya bayar kredit selama 1 tahun. Bayarnya kredit mulai bulan depan. Hati-hati, itu sudah sah. Kalau nanti sampai rumah saya, ditawar tetangga saya, itu sudah boleh. Itu mobilnya kok bagus, saya beli boleh nggak? Harga berapa? 110.000 mau nggak? Oke, saya beli cash 110.000, itu sah. Ustadz Mas Turi nggak boleh marah-marah. Itu belum dibayar, sudah dijual. Nggak bisa marah. Kenapa? Sudah ada tasarruf qauliyah. Ini ucapan yang harus hati-hati. Kenapa? Lahu asrun fiqhiyun. Jadi dia punya akibat hukum. Jadi perbuatan dan ucapan yang sadar dilakukan itu bisa punya implikasi hukum. Tapi kalau nggak sadar atau misalnya spontan ya, misalnya kesandung langsung ngomong, saya cerai kamu. Tapi nggak sadar itu tidak dihitung sebagai tasarruf. Atau mungkin misuh-misuh ya, bajingan gitu. Kesandung. Nah, itu tidak punya implikasi hukum karena spontan tidak sadar. Jadi yang disebut tasarruf itu hanya ucapan-ucapan yang sadar. Nah, tadi sudah kita katakan muamalah maliyah itu nanti wilayahnya kepada tasarruf qauliyah. Yang membuat sah atau tidaknya itu lisan, yang paling penting lisan. Hati-hati. Walaupun nanti bisa diwakilkan dalam bentuk tulisan. Jadi ijab kabul itu bisa dengan tulisan. Jadi yang masuk tasarruf qauliyah misalnya akad, ikrar, talak. Nah, ikrar itu seperti saya sumbangkan rumah saya untuk wakaf, itu ikrar. Kalau talak ya tadi cerai. Hati-hati. Baik. Sekarang kita masuk pengertian muamalah maliyah atau bisnis syariah. Al-muamalatul maliyatu hiya al-ahkamu syar'iyatul muta'alliqu bi amri dunya. Muamalah maliyah itu adalah ahkamu syar'iyatu, hukum-hukum syariah, al-muta'alliqatu yang berkaitan bi amri dunya, dengan urusan-urusan dunia. Berarti ini masalah muamalah dalam arti sempit tadi ya. Bukan muamalah dalam arti luas. Nah, bi amri dunia itu maksudnya apa? Bi amri dunia itu adalah urusan interaksi manusia dengan manusia lain. Tadi dimensi 3 kan isinya interaksi manusia dengan manusia lain. Kalau dimensi 1 itu interaksi manusia dengan Allah. Dimensi 2 interaksi manusia dengan dirinya sendiri. Dimensi 3 interaksi manusia dengan manusia lain. Itu ada muamalah dan ada ukubat. Muamalah dibagi 5. Nah, dalam sistem ekonomi ada muamalah maliyah, yaitu interaksi manusia dengan manusia yang lain yang terikat, yang terkait dengan harta. Makanya disebut maliyah. Maliyah itu harta. Berarti ini muamalah yang khusus berhubungan dengan harta. Baik jual beli, interaksi manusia dengan manusia lain yang berurusan dengan harta itu apa? Jual beli. Nanti ada sewa menyewa, ada sirkah, kerjasama, atau ada utang piutang. Ini khusus muamalah maliyah yang nanti disebut muamalah saja ya. Kadang-kadang kalau kita dapat kita fikih muamalah, bisa saja yang dimaksud hanya muamalah maliyah. Kalau lengkap berarti nanti sampai pembahasan ada hudud, ada jinayat, ada jihad, ada khilafah,
Biasanya itu disebut fikih muamalah yang lengkap. Walaupun tetap diawali dengan babul buyuk ya, bab jual beli. Nanti di ujungnya biasanya jihad atau hudud atau khilafah. Biasanya ujung-ujungnya begitu. Awalannya jual beli. Itulah yang disebut muamalah maliyah. Nah, muamalah maliyah ini nanti dibagi lagi ya. Yang pertama berdasarkan kepentingannya, yang kedua dibagi berdasarkan akadnya. Kalau berdasarkan kepentingannya ada dua, yaitu muamalah tabaruah dan muamalah tijariyah. Muamalah tabaruah itu muamalah untuk kegiatan sosial, untuk kepentingan sosial. Kalau contohnya seperti qard, utang piutang, itu tabaruah ya, tolong menolong. Wakalah, perwakilan, itu tolong menolong. Wadiah, titipan, itu tolong menolong. Kafalah, penjaminan, itu tolong menolong. Khawalah, anjak piutang, itu tolong menolong. Hadiah, tolong menolong. Hibah, tolong menolong. Sodakoh, tolong menolong. Ini semuanya adalah tabaruah. Untuk tijariyah itu muamalah kepentingan bisnis. Ya, contohnya jual beli atau baik. Salam, jual beli pesanan. Istisna, jual beli pesan dengan pembuatan. Ijaroh, sewa menyewa. Samsaroh, makelaran. Sirkah, kerjasama bisnis. Jualah, sayembara. Musakot, sirkah, pertanian ya musakot. Jadi nanti harus tahu mana ini muamalah tabaruah, mana muamalah tijariyah. Walaupun nanti ada muamalah tabaruah yang bisa menjadi tijariyah. Asalkan itu halal, dibisniskan. Nanti masuknya jadi ijaroh. Misalnya apa? Wakalah, titip itu aslinya tolong menolong. Tapi kalau yang dititipi ngomong, ya wakalah ya, wakalah itu perwakilan. Misalnya saya minta tolong sama Ustadz Mas Turi. Saya minta tolong ya, saya diwakili untuk membeli mobil di Jakarta. Saya minta tolong bisa? Bisa, tapi bayar gitu misalnya. Nah, itu berubah menjadi akad ijaroh. Namanya wakalah bil ujroh. Mewakili membeli tapi minta upah. Itu boleh. Itu masuknya ke ijaroh. Walaupun hukum asalnya tabaruah, yaitu perwakilan. Contoh kedua wadiah. Wadiah itu titip. Misalnya setelah beli, saya ngomong, Ustadz Masturi, saya titip mobilnya ya. Saya titip di rumahnya mana? Bekasi ya. Di rumah Bekasi. Boleh tapi bayar ya. Per hari 10.000 biaya penitipannya. Nah, itu menjadi wadiah bil ujroh. Itu boleh. Jadi tabaruah nanti bergeser menjadi ijaroh dengan upah. Tapi hati-hati. Untuk yang berhubungan dengan utang tidak boleh diijarohkan. Contohnya nanti kafalah ya. Kafalah itu penjaminan. Bahasa Inggrisnya insurance. Bahasa Indonesianya asuransi. Nah, asuransi itu penjaminan tolong menolong yang tidak boleh dibisniskan. Hawalah itu anjak piutang. Seperti kalau kita punya e-wallet ya. E-wallet itu dompet elektronik. Contohnya kayak ShopeePay ya, OVO. Terus ada apa lagi? Kalau Grab apa? OVO ya. GoPay ya, GoPay, ShopeePay, ada OVO. Yang PayPay itu nanti kalau kita gunakan untuk membeli, kok ada manfaatnya yang muncul itu haram hukumnya, nggak boleh. Misalnya diskon ongkir.
gratis ongkir, diskon pembelian. Nah, itu haram hukumnya. Karena itu hawalah hubungannya dengan utang piutang. Tidak boleh dibisniskan. Tidak boleh. Jadi tabaruah itu ada yang bisa menjadi tijariyah, ada yang tidak bisa. Oke. Untuk muamalah maliyah berdasarkan akad, itu ada muamalah yang sah harus dengan akad, ada yang sah tanpa harus dengan akad. Yang harus dengan akad itu berarti muamalah yang memerlukan ijab dan qabul. Kalau tidak ada ijab qabul tidak sah. Satu, baik atau jual beli. Jadi jual beli harus ada ijab qabulnya. Dua, salam, jual beli pesanan harus ada ijab qabulnya. Tiga, istisna, jual beli dengan pembuatan, pesan pembuatan, itu harus ada ijab qabul. Empat, ijaroh, sewa menyewa, itu juga harus ada ijab qabul. Yang kelima, samsaroh, makelaran. Nah, ini dunia properti, hati-hati ya. Menjadi makelar harus ada akad. Jangan cuma lihat pengumuman dijual, kemudian cari pembeli, kemudian pembeli suruh ke tempat pemilik rumahnya atau ke tempat penjualnya, setelah deal dia minta 2,5%. Itu tidak sah. Karena tidak ada akad makelaran. Di Jogja itu biasa kayak gitu. Saya dulu pernah beli tanah, padahal sudah saya tegaskan, ini yang ngasih makelar siapa? Karena saya lewat makelar. Itu bertiga, ada makelarnya, ada penjualnya, ada saya. Ini yang ngasih fee untuk makelar siapa? Penjualnya tegas mengatakan, ini fee dari saya. Oke, setuju, setuju, saya bayar. Beberapa hari kemudian makelarnya datang. Nagih 2,5%. Saya marah itu. Atas dasar apa? Kebiasaannya begitu, Pak. Di sini sudah lumrah. Yang namanya makelar itu nanti nginjek sana, nginjek sini. Dia minta sama penjualnya, minta sama pembelinya. Itu sudah kebiasaan. Tidak sah itu. Tapi ya namanya tidak pernah ikut kajian Iskariman, ya tetap ngeyel. Akhirnya yang keluar istri saya. Nah, kalau sama perempuan, walaupun preman, pakai tato, ya tetap takut. Dimarah-marah sama istri. Takutnya sama perempuan. Tapi akhirnya kita kasih juga. Tapi ini bukan fee maklaran ya, ini ya hadiah saja dari saya. Tapi bukan, tidak 2,5%. Saya ikhlas saya. Hanya terima, mau terima kasih Pak. Ini tradisi yang salah itu. Jadi samsaroh atau maklaran itu harus akad. Sirkah itu juga harus akad. Kord, utang piutang juga harus akad. Harus ada ijab qabul. Wadiah, titipan itu harus ada akad. Wakalah, perwakilan harus ada akad. Yang tanpa akad, yaitu tidak memerlukan ijab qabul, yang pertama kafalah. Penjaminan itu nggak perlu akad. Apalagi hadisnya itu yang dijamin udah mati, sudah meninggal. Misalnya yang meninggal itu si fulan, dia masih punya utang. Itu yang jamin Abu Qatadah kan. Dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, utangnya si fulan ini saya yang membayar. Itu hanya ikrar saja, nggak perlu kabul dari si mayit. Jawab, jawab, bangun dulu, nanti nggak sah loh. Utangmu saya bayari. Ya, saya terima. Malah bubar nanti. Khawalah, anjak piutang itu juga nggak perlu akad. Misalnya saya punya piutang ke Ustadz Masturi, 1 juta. Janji mau dikembalikan tanggal 1, misalnya 1 Agustus. Saya membeli barang di toko 1 juta. Saya bisa mengatakan, nanti nagihnya ke Ustadz Masturi 1 juta tanggal 1 Agustus. Itu sah. Saya tidak perlu minta kabulnya Ustadz Masturi. Nggak boleh marah-marah. Ini gimana kok tahu-tahu saya ditagih, ini gimana? Yang nagih toko.
Urusannya apa? Urusannya hawalah. Hawalah itu memindahkan piutang. Itu tanpa ijab kabul sah. Hadiah itu juga tanpa ijab kabul sah. Hibah juga tanpa ijab kabul. Sodakoh tanpa ijab kabul. Nah, hati-hati. Cerai juga tanpa ijab kabul. Makanya suami kalau sudah mengatakan, kamu saya cerai, nggak perlu minta kabulnya. Saya terima talakmu kepadaku, nggak perlu. Walaupun dia nangis-nangis, saya nggak ridho, saya tidak ikhlas, saya nggak terima, itu nggak bisa. Tetap jatuh talak satu. Jualah sayembara itu tanpa ijab kabul. Barang siapa yang bisa menjualkan rumah saya dengan harga 1 miliar, saya beri upah 100 juta misalnya. Itu sah. Jualah tanpa kabul. Tanpa kabul. Waris itu juga tanpa ijab kabul. Kalau orang tua sudah meninggal, ya sudah, warisnya untuk ahli waris. Nggak usah minta kabulnya bapak yang sudah meninggal. Ikrar itu juga tanpa ijab kabul. Baik, sekarang kita masuk definisi akad. Ini penting sekali. Nanti kita pakai terus ya. Al-aqdu huwa irtibatu ijabin biqabulin ala wasi masru'in yazaru asaruhu fi mahallihi. Akad adalah ikatan ijab dan kabul yang sesuai dengan hukum syariat yang mengakibatkan atau menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini kita pegang terus. Ini ada 3 unsur yang penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, akad itu bersifat mengikat. Walaupun hanya lisan ya. Kalau sudah terjadi ijab, ijab itu penawaran, kabul itu persetujuan. Saya jual handphone ini dengan harga 5 juta. Setuju? Setuju. Ini sudah terjadi ikatan. Nanti kita bahas, kalau sudah terjadi ijab kabul, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Kalau mau dibatalkan harus keridhaan dua belah pihak. Ini harus hati-hati ya. Sudah, nanti apalagi urusan rumah ya, properti. Ini barang gede, harus diperhatikan itu. Nggak boleh ada pembatalan. Kecuali keridhaan dua belah pihak. Jadi kalau sudah kredit, sudah jalan setahun kok minta dibatalkan, nggak bisa. Kalau yang menjual nggak mau ridho. Ya tetap harus dilunasi. Terserah caranya apa, rumahnya dijual atau cari utangan lagi, terserah. Yang penting kalau yang menjual nggak ridho, tidak bisa dibatalkan. Itu pengertian pertama. Yang kedua, ala wasi masru'in. Harus sesuai dengan hukum syariat. Rukun dan syarat akad harus terpenuhi. Nah, kalau nanti ada pelanggaran hukum syara, itu harus dibatalkan. Namanya fasah. Jadi pembatalan itu nanti dibagi 2. Ada ikolah, ada fasah. Kalau ikolah itu pembatalan tanpa ada sebab-sebab pelanggaran. Kalau fasah itu pembatalan akad karena ada pelanggaran hukum. Jadi kalau ada pelanggaran itu harus batal demi hukum. Makanya akad itu harus sesuai syariat. Kalau akad sudah sesuai syariat, maka itu asarohu fi mahalihi. Akan memiliki akibat hukum terhadap objek akad. Jual beli objek akadnya itu barang yang diperjualbelikan. Begitu terjadi akad, langsung berpindah milik. Seperti yang kita jelaskan tadi. Sewa-menyewa objek hukumnya manfaat. Makanya kalau mempekerjakan orang, manfaat sudah ditunaikan, harus dibayar upahnya. Makanya tidak boleh dalam ijarah itu upah didasarkan pada hasil penjualan. Itu tidak sah itu. Karena manfaat sudah ditunaikan, kewajiban
dari orang yang mempekerjakan harus membayar upahnya. Itu sewa menyewa. Nanti menikah, objek hukumnya itu perempuan, istri itu. Sebelum akad nikah itu perempuan diapa-apain itu haram. Dipegang haram, dicium haram, dilirik aja haram. Begitu akad nikah paling cuma 1 menit ya, semuanya jadi halal. Berarti objek hukumnya itu langsung berubah 180 derajat. Gara-gara akad. Makanya jangan menyepelekan akad. Begitu selesai akad nikah, itu mau diapa-apain halal. Karena statusnya berubah jadi istri. Jual beli juga begitu. Kalau nanti membeli tanah kafling belum lunas, itu mau dijual lagi boleh. Kalau yang jual itu melarang, ini pokoknya kalau belum lunas nggak boleh dijual. Itu akad yang fasad ya, tidak sah. Ini pengertian akad harus tahu ya. Jadi nanti kalau ada syarat-syarat yang menghalangi tasarruf secara sempurna dari objek akad itu, maka akad itu menjadi fasad. Nanti kita bedakan antara batal dengan fasad. Kemarin sudah disinggung ya, bedanya batal dengan fasad. Kalau batal harus diulangi lagi akadnya, kalau fasad yang cacat tadi tinggal dihapuskan saja. Baik, supaya akad itu sah, maka harus diperhatikan rukun akad. Nanti ini melandasi semua muamalah ya. Insya Allah akad apa saja selalu 3 rukunnya. 1, al-aqidani. 2, makhalul akad. 3, sigot. Al-aqidani itu 2 pihak yang berakad. Makhalul akad itu objek akad. Bisa disebut ma'qud alaihi. Sigot itu ungkapan ijab kabul. Jadi kalau kita belajar muamalah, 3 ini aja yang kita pegang. Nanti untuk memastikan akad kita sah atau tidak, 3 ini kita pegang. Al-aqidani, makhalul akad, dan sigot. 2 pihak yang berakad, objek akad, dan ijab kabul. Nah, 3 itu saja. Nah, nanti yang berubah-ubah itu biasanya cuma nomor 2 ini aja. Apa bedanya jual beli dengan sewa menyewa? Ya, tinggal lihat nomor 2 saja. Apa bedanya jual beli dengan makelaran? Bedanya jual beli dengan sirkah. Bedanya jual beli dengan salam. Itu nomor 2 saja yang diubah-ubah. Sehingga nanti 1 sama 3 itu tetap terus. Relatif tetap. Nah, nanti begitu terjadi akad memunculkan syarat-syarat. Jadi setiap rukun selalu memunculkan syarat. Kalau rukunnya yang pertama al-aqidani, maka syaratnya apa? Contohnya akil. Harus orang yang waras ya, berakal. Tidak boleh berakal dengan orang gila atau sedang mabuk berat. 2, mumayyiz minimal 7 tahun ke atas. Tidak boleh dengan anak TK. Jual beli ke anak TK itu tidak sah. 3, mukhtar, bebas memilih. Jadi setiap rukun menghasilkan syarat. Kalau objek akad, ini beda-beda antara satu akad muamalah dengan akad muamalah yang lain. Kalau sigot biasanya 4. 1, muwafiq, ada kesesuaian antara ijab dan kabul. 1 majelis akad, tidak ada pemisah antara ijab dan kabul atau fasil, saling mendengar atau sama dengan jelas antara ijab dan kabul. Nanti dijelaskan lebih rinci kalau sudah masuk pembahasan akad per akad ya.
Nah, terwujudnya akad muamalah ada dua kemungkinan, sah dan tidak sah. Akad yang sah itu akad yang memenuhi perintah syarat pada rukun-rukun akad. Kemarin sudah dibahas ya. Kalau tidak sah itu ada rukun atau syarat yang tidak terpenuhi. Nah, tidak sah itu nanti dibagi dua. Ada batal, ada fasad. Batal itu cacat pada rukun atau syarat. Kalau fasad, rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi ada sifat-sifat akad yang malah merusak. Batal contohnya apa? Misalnya tidak ada ijab kabul. Itu batal. Tidak ada, misalnya dalam sirkah, tidak ada yang jadi pengelola. Itu ada rukun yang hilang. Kalau cacat syarat akad, misalnya barangnya belum ada, sudah jualan. Itu batal. Misalnya properti, hanya jualan gambar-gambar saja, itu akad jual beli propertinya tidak sah. Atau jual beli properti ada syarat ribanya. Itu juga batal jatuhnya. Kalau fasad contohnya apa? Harganya tidak jelas. Kalau ijaroh, misalnya dia dijadikan karyawan tapi tugasnya nggak jelas. Bagian umum itu apa? Ya tergantung pengumuman. Itu namanya tidak jelas. Itu fasad. Upahnya nggak jelas. Saya kerja bagian umum, upahnya berapa? Ya nanti tergantung pengumuman. Kalau nanti tugas kamu banyak, ya gajinya tinggi. Kalau kamu nganggur terus, nggak saya suruh-suruh, ya gajinya rendah. Itu tidak sah. Tidak sah tapi fasad ya, bukan batal. Supaya sah ya tinggal diperjelas gitu aja, selesai. Tidak perlu mengulang akad. Contoh yang keempat, barangnya tidak jelas. Misalnya beli ikan, tapi kolamnya keruh. Itu tidak jelas. Tapi kalau kolamnya nanti bisa jernih, ya itu jadi sah. Untuk batal agar sah, harus mengulang akad. Yang kedua, rukun dan syaratnya harus terpenuhi semua. Terus syarat-syarat yang haram harus dihilangkan. Misalnya ada multi akadnya harus dihilangkan. Ada syarat ribanya harus dihilangkan. Untuk fasad agar sah, tidak perlu mengulang akad, terus sifat-sifat yang merusak akad harus dihilangkan. Oke. Sekarang kita masuk prinsip akad muamalah, itu ada 3 ya. Yang pertama, muamalah hanya dilihat zuhirnya saja. Yang kedua, pihak satu tidak dibebani kesalahan pihak dua. Yang ketiga, kedua belah pihak kalau ada kaitannya maka muncul wasilah. Contohnya apa sih? Ini dalilnya dulu ya. Kenapa muamalah dilihat zuhirnya saja berdasarkan hadis nahnu nahkumu bidzahiri wallahu yatawalla as-saraira. Kita ini hanya diminta dalam urusan muamalah zahirnya saja. Urusan batin itu terserah Allah. Itu dalilnya. Nah, pihak satu tidak dibebani kesalahan pihak yang kedua. Contohnya apa? Misalnya bakul bakso menjual bakso kepada pegawai bank. Pihak satunya bakul bakso, pihak keduanya pegawai bank. Bank BRI ya, misalnya Bank Riba Indonesia, misalnya. Kalau jelas-jelas pembelinya itu pakai seragam perbankan, masih ada name card-nya. Semua harta yang dihasilkan dari kerja bank itu haram. Terus kalau ada bakul bakso menjual kepada pegawai bank, hukumnya apa? Hukumnya sah, asalkan secara zuhir rukun dan syaratnya terpenuhi. Jadi pihak satu, yaitu penjual bakso,
mendapatkan uang dari pegawai bank itu halal. Yang haram tetap pegawai banknya. Jadi nanti teman-teman kalau jualan rumah yang membeli pegawai bank, itu penjualnya halal, pembelinya tetap haram. Itu makna pihak satu tidak dibebani kesalahan pihak dua. Contoh lain misalnya kerja di sebuah PT. PT itu haram. Haram bagi pemilik PT-nya, tapi bagi karyawannya tetap halal. Asalkan akadnya benar, akad ketenaga kerjaannya. Terus hati-hati, kalau ada wasilah, pihak satu dan pihak dua sama-sama haram. Berdasarkan kaidah al-wasilatu ilal harami haramun. Semua sarana yang mengantarkan kepada keharaman hukumnya haram. Contohnya apa? Nah, misalnya menjual peso kepada orang yang ngomong, Pak, beli peso untuk apa? Saya mau bunuh orang pakai peso ini. Nah, itu penjualnya haram, pembelinya juga haram. Karena ada unsur wasilah. Contoh kedua, menjual aplikasi akuntansi kepada bank untuk menghitung riba, hukumnya haram. Karena kena wasilah. Syarat wasilah itu harus dengan dugaan yang kuat. Ghalabatudzon bahwa itu memang mengantarkan kepada keharaman. Kalau tidak ada dugaan kuat, maka hukumnya masih boleh. Contohnya apa? Misalnya menjual rok mini itu hukumnya apa? Tergantung dugaan kuatnya. Kalau menjual rok mini kepada wanita yang memakai rok mini di luar rumah, maka hukumnya haram. Kena wasilah. Tapi kalau menjual rok mini kepada wanita yang memakai jilbab, hukumnya boleh. Karena diduga kuat, rok mininya dipakai di rumah untuk membahagiakan suaminya, misalnya. Itu hukumnya boleh. Beda ya, sama-sama jual rok mini hukumnya apa? Nah, sekarang kalau sudah belajar muamalah, bisa menjawab ya. Hukumnya bisa halal, bisa haram. Maybe yes, maybe no. Maybe no. Terus, bagaimana kalau bermuamalah dengan pihak yang hartanya itu haram? Dibagi tiga ya. Nanti hukumnya bisa haram, bisa halal. Tapi bisa makruh. Haram kalau diketahui sumbernya itu dari zat yang haram. Misalnya kita dikasih hadiah daging babi atau daging bangkai atau homer dari tetangga kita. Misalnya dikasih daging, dia ngomong, Pak ini kita syukuran nyembelih babi, mohon dinikmati. Kalau tahu pasti bahwa itu zatnya haram, menerimanya itu haram. Yang kedua, kalau harta itu sumbernya dari gosok. Gosok itu perampasan ya. Misalnya dari mencuri, dari merampok, dari menjambret. Sukses. Misalnya ada orang tiba-tiba nyumbang masjid ke takmir. Pak Takmir, saya mau nyumbang 10 juta. Lu dapat uang dari mana? Biasanya kere. Biasanya miskin kok sekarang punya uang 10 juta. Alhamdulillah Pak, tadi saya mencuri sukses enggak? Konangan enggak ketahuan. Kalau tahu itu dari mencuri, menerimanya haram. Nah, yang ketiga, kalau hartanya berasal dari muamalah yang haram, misalnya kerja di bank. Bank itu kan muamalah yang haram. Saling ridho, bukan gosop ya, bukan perampasan. Saling ridho, tapi caranya haram. Kerja di bank, kerja di asuransi, trading, saham, kerja di pegadaian, kerja di koperasi, itu semuanya muamalah haram.
Kalau kita dikasih, hukumnya halal. Jadi yang memberi haram, yang menerima halal. Contohnya apa? Misalnya suaminya kerja di bank. Istrinya dinafkahi dari kerja di bank. Istri yang menerima nafkah hukumnya halal, suaminya yang memberi nafkah itu hukumnya haram. Nah, sekarang lihat dalil-dalilnya. Kalau diketahui hartanya itu zat yang haram, itu hukumnya haram berdasarkan hadis Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il khamri wal khinziri wal maitati wal asnami. Rasul melarang atau mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli patung. Dalil yang kedua, kalau hasil gosok, hasil mencuri, hasil merampok, kalau tahu menerima hukumnya haram. Dalilnya manis taro sari kotan wa huwa ya'lamu annaha sari kotun. Faqad saroka fi ariha wa ismaha. Barang siapa membeli barang curian, sedang dia tahu bahwa itu barang curian, maka bersekutu dalam aibnya dan dia bersekutu dalam dosanya. Sama-sama masuk neraka. Terus yang ketiga, dalilnya, dalil umumnya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Dalil kedua, Nabi menerima jizyah orang Yahudi yang hartanya dari meribakan uang. Kemudian Nabi pernah membeli makanan dari Yahudi dengan mengagunkan baju besinya. Padahal Yahudi yang menjual makanan itu hartanya harta dari riba. Nah, itu berarti hukumnya boleh. Yang terakhir, pembatalan akad, tadi sudah kita singgung, ada dua, ikolah dan fasah. Ikolah itu pembatalan akad muamalah yang tidak ada penyimpangan hukum syariat dalam akad muamalahnya. Namun salah satu pihak ingin membatalkan akad. Hukumnya boleh, syaratnya kedua belah pihak saling ridho. Dalilnya, man akola musliman bai'atuhu akolallahu asarotahu. Barang siapa yang membatalkan akad jual beli dengan seorang muslim, kalau dia mau menerima pembatalannya itu, maka Allah memaafkan. Jadi boleh ikolah itu asal saling ridho. Kalau fasah, pembatalan akad muamalah karena ada penyimpangan hukum syariat dalam akad muamalahnya. Jika itu terjadi, maka secara otomatis akadnya langsung batal, tanpa harus ada keridhaan dua belah pihak. Dalilnya, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala al bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqo fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma bil bai'ihima wa in kadzdzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima. Pembeli dan penjual itu boleh memilih, punya hak khiyar selama keduanya belum berpisah dalam majelis akad. Kalau penjual dan pembeli itu dua-duanya jujur, sama-sama menjelaskan cacatnya, maka keduanya diberkati. Tapi kalau ada yang menyembunyikan cacat dan berdusta, maka barokah jual belinya dicabut. Jadi kalau nanti ada namanya khiyar aib, ya khiyar aib itu 3 hari 3 malam. Kalau barang sudah dibeli sampai rumah ada cacat, ini kalau dikembalikan harus diterima. Walaupun kwitansinya sudah ditulisi, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu tidak berlaku. Namanya fasah, harus diterima. Karena apa? Ada aib atau cacat. Nah, itu dalilnya seperti itu.
Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi kerangka kerangka dalam akad muamalah luar biasa ya, luas sekali Bapak Ibu ya. Ini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian sifatnya teknis gitu ya. Udah numpuk kayak di pikiran dan numpuk kayak di catatan, pengen nanya langsung secara teknis akad-akad dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dibahas tentang akad dalam muamalah. Ternyata muamalah secara umum tadi banyak sekali ya, ada pendidikan, ada ekonomi dan sebagainya, itu yang kemudian dirinci kembali muamalah maliyah atau muamalah bisnis yang nantinya kita akan bahas ke depannya Bapak Ibu sekalian. Baik, ini udah masuk pertanyaan dan beberapa yang kemudian bertanya Ustaz di kolom chat dan juga via Japri ke saya. Namun sebelum mungkin masuk ke sesi tanya jawab, insya Allah nanti di sesi akhir setelah tanya jawab akan ada door prize gitu ya. Door prize atas satu pertanyaan, nantinya ada satu pertanyaan yang mungkin kalau ada yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan door prize ya. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya saya sebutkan sekarang, nanti silahkan dijawab di kolom chat atau nanti via Jabri ya. Nanti door prize-nya hadiahnya spesial dari sini nanti ya, di Iskariman Academy, bisa diambil di kantor Ruko Iskariman Academy. Pertanyaannya adalah sebelum ke sesi tanya jawab ya. Pertanyaannya adalah definisi akad. Nah, silahkan Bapak Ibu definisi akad yang mau menjawab, silahkan nanti jawabannya harus tepat ya, sesuai tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Dwi Condro. Ini penting sekali, kita harus tahu dulu tentang definisi akad. Baik, kita akan masuk sesi tanya jawab Ustadz terkait banyak hal-hal teknis nih, tapi saya akan membacakan pertanyaan yang masih ada kaitannya terkait pembahasan pada kesempatan pagi kali ini ya. Ini dari Pak Dik ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau akadnya hanya lisan, tidak tertulis? Karena sewaktu-waktu mungkin pekerja bisa diberhentikan kalau tidak diperlukan. Nah, bagaimana kemudian kalau misalkan akad kerjanya hanya lisan? Gitu mungkin Ustadz. Boleh apa enggak? Iya. Dan akad itu hukum asalnya lisan memang. Tadi Hmm. sudah dibahas ya. Jadi yang membuat sah atau tidak itu justru dari lisan. Karena itu tasarruf qauliyah. Tadi sudah kita bahas. Semua akad muamalah itu dengan lisan. Kalau tulisan bagaimana? Tulisan itu khusus terutama untuk akad-akad yang tidak tunai atau akad-akad yang mustamiroh istilahnya, yang memerlukan waktu, mustamir. Contohnya utang piutang, sewa menyewa, akad kerja, itu namanya akad mustamir. Kalau akad yang langsung kontan itu fauriyah namanya, fauri. Nah, perintah Allah untuk akad yang tidak tunai, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin illa ajali musamma faktubuhu. Baik orang-orang yang beriman, kalau kamu bermuamalah secara tidak tunai, secara utang, secara tanggungan, ila ajali musamma, sampai waktu tertentu, faktubuhu, maka tulislah. Para ulama menyimpulkan ayat ini, hukum menulis akad yang tidak tunai itu sunnah, tidak wajib. Itu hukum asal ya, sunnah. Tetapi kalau diduga kuat, nanti menimbulkan perselisihan, percekcokan, maka hukumnya menjadi wajib. Menjadi wajib. Apalagi yang nilainya besar-besar ya, sirkah nilainya 1 miliar nggak ditulis, ya itu haram hukumnya, tidak sah. Kenapa? Karena perintahnya suruh nulis. Karena kalau duit segitu itu kalau nggak ditulis itu kan ngawur namanya. Diduga kuat bisa menimbulkan perselisihan. Termasuk akad kerja. Itu juga kalau nggak ditulis menimbulkan perselisihan. Utang piutang itu juga begitu. Hukumnya wajib ditulis. Gitu ya Allah. Insya Allah, siap. Insya Allah udah kejawab ya, Kang Handeni. Kang Handeni. Kang siapa tadi namanya? Pak Dik ya? Insya Allah.
Nanti adik saya berapa membaca pertanyaan Kang Handi ini. Baik Ustaz, tadi terkait kemudian rukun akad nih, kita lanjut tadi ada rukun akad, al-akidani, mahalul akad, dan juga sikot. Terus salah satu dari al-akidani adalah ya tentunya yang balik itu sendiri ya Ustaz ya. Nah bagaimana kemudian kalau seandainya terjadi jual beli ya, atau transaksi ataupun dropshipper atau afiliator nih, pertanyaan dari teman-teman GSP gitu ya. Tapi si apa namanya si pembelinya gitu ya, ini belum cukup umur atau kemudian belum balik. Nah, ini bagaimana Ustaz kira-kira? Apakah kemudian jual beli tersebut dibilang sah atau tidak? Dan bagaimana kalau seandainya pembelinya ya kita nggak tahu secara online gitu Ustaz. Ya, kalau nanti hukum dropshipper, affiliator itu nanti Hmm. setelah masuk ya pembahasan berikut-berikutnya ya. Masya Allah. Nanti ada pembahasan jual beli itu sendiri, nanti makelaran ada sendiri. Dropshipper itu nanti masuknya makelaran ya. Hmm. Kalau afiliator nanti jualah, nanti dibahas sendiri. Kalau dengan Oke. anak di bawah umur itu standarnya 7 tahun ya. Siap, Kalau siap. di bawah 7 tahun tidak sah. Maka kalau bisa didampingi orang tuanya atau gurunya. Kalau TK ya, kalau bisa gurunya atau orang tuanya ikut mendampingi. Kalau enggak ya jangan dilayani gitu. Ya Oke. kalau ada yang beli ke warung masih kecil di bawah umur ya kan bilang sama ibunya ya ibunya suruh yang ke sini sendiri atau mendampingi. Kalau untuk melatih kan perlu pendamping. Kalau enggak itu tidak sah. Siap, siap. Gitu ya, Allah. Oke, siap. Jadi ditunggu ya Bapak Ibu ya terkait kemudian pembahasan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan menarik Ustadz yang kemudian perlu kemudian penjelasannya juga nih Ustadz. Dari Kang Handeni ya. Ustadz izin bertanya pemanfaatan bunga bank. Nah, ini nih pemanfaatan bunga bank. Misal kita punya saldo di bank yang kemudian menghasilkan bunga yang sebenarnya tidak kita harapkan. Harus kita apakan bunga tersebut nih Ustaz. Terus kemudian saya pernah mendengar kalau bunganya boleh dihibahkan ke hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama, seperti misalkan boleh dihibahkan untuk fasilitas umum seperti jalan, selokan, atau mungkin WC gitu ya Ustaz ya, tanpa mengharapkan pahala. Nah, ada juga versi lain yang berpendapat bahwa uang bunganya harus dibuang, atau kalau saldonya dinolkan bagian bunganya. Mohon penjelasannya. Mungkin gini Ustaz, pemanfaatan harta riba yang ada di rekening gitu ya Ustaz ya. Atau mungkin seperti itu Ustaz. Apakah kemudian diperbolehkan bunganya itu digunakan untuk bangun toilet kah, bangun jalan dan sebagainya? Atau emang harus nggak bisa sama sekali Ustaz? Gimana Ustaz kira-kira kalau seperti itu? Soalnya ada dua pendapat Ustaz. Iya, jadi kaidah fikihnya kullu ma kurima ahduhu kurima itauhu. Setiap apa-apa yang haram memperolehnya, maka haram juga memanfaatkannya. Berlaku umum ini. Jadi Mm-mm. kalau memperolehnya haram, maka memanfaatkannya juga haram. Digunakan untuk apa saja haram. Untuk nyumbang masjid ya haram, untuk membangun jembatan ya haram, bangun WC ya haram, semuanya haram. Terus bagaimana solusinya? Solusinya barang yang haram itu bukan hak kita, maka solusinya dikembalikan pada yang ngasih. Hmm. Dikembalikan. Kalau dikembalikan tidak bisa, ya hukum asalnya memang dibuang. Dibuang. Karena dalilnya dulu zaman Nabi itu ketika turun ayat larangan makan lahmul khinzir. Lahmul khinzir itu kan daging babi. Ada sahabat yang menawar, bagaimana dengan lemak babi? Lemak babi halal apa haram? Tetap haram. Tulang-tulangnya juga haram. Walaupun yang disebut sebagian maksudnya keseluruhan. Tidak cuma dagingnya saja yang haram. Itu tulangnya, lemaknya, kulitnya haram. Terus sahabat nawar lagi. Tapi kita biasa memanfaatkan lemak babi. Bolehkah kita manfaatkan untuk penerangan misalnya, untuk minyak ya, lampu minyak. Jawab Nabi tetap tidak boleh. Terus ditawar, gimana kalau untuk ngecat ya, ngecat rumah atau ngecat pagar. Nggak boleh. Untuk ini nggak boleh. Terus gimana? Buang.
Barang haram itu nggak boleh dimanfaatkan, ya dibuang. Nah, itu kan lemak babi ya. Kalau bunga bank gimana? Nah, cara membuangnya itu yang syar'i ya, itu tidak diserah terimakan kepada pihak tertentu. Jadi cara membuangnya itu dimasukkan ke kotak infak itu masih boleh. Asal tidak ada yang menerima, tidak ada pihak yang menerima. Itu membuangnya itu begitu. Jadi bisa dimasukkan ke kotak-kotak infak. Karena apa? Karena tidak ada yang menerima. Kalau diserahkan ke panti asuhan atau diserahkan takmir masjid, ada serah terima. Ini bunga bank kami mohon dimanfaatkan, ini nggak boleh. Jadi dibuang dengan tanpa ada yang menerima. Dibuang di tempat yang benar. Gitu ya, Allah. Oh, siap, siap, siap. Soalnya saya juga baca lihat, wah banyak sekali yang kemudian beberapa platform yang menampung gitu ya. Menampung sini bunganya silahkan ke yayasan kami, ke ini kami dan sebagainya. Iya, Ternyata emang nggak itu boleh. berarti ada serah terima, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Walaupun termasuk juga pembangunan WC jalan juga ada serah terimanya ya, Ustaz, ya. Nggak boleh Iya, juga ya. nggak boleh. Baik, begitu ya. Tetap cara hukum asalnya adalah dibuang dengan seperti apa tadi disampaikan solusinya, yaitu bisa dimasukkan ke kotak infak gitu. Tidak ada yang menerimanya. Baik, jazakallah khair. Dan ini ada jawaban dari Pak Haji Supri. Alhamdulillah jawabannya tepat benar. Jadi nanti silahkan mendapatkan hadiah dari kami ya berupa kopi suro. Insya Allah nanti bisa diambil di kantor sekali mana akademi ya. Selamat, Pak Saya Supri. juga ada pertanyaan yang menarik juga jawab ke saya. Sebenarnya banyak banget Ustaz, pertanyaan yang jawab di saya, yang di kolom chat gitu ya. Kayaknya nggak bakal bisa kita jawab satu persatu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi pertanyaannya harus menyesuaikan dengan tema yang dibahas gitu ya. Terkait afiliator yang tadi ya, terkait jual beli yang nanti lebih rinci lagi, COD, marketplace dan sebagainya. Nanti akan ada pembahasan khusus secara rinci dan pertemuan kemudian di sesi-sesi selanjutnya. Jadi kita bahas materi atau pertanyaan pada kesempatan kali ini yang berkaitan gitu ya, terkait materi pada kesempatan pagi kali ini, kecuali memang sangat urgent untuk dijawab gitu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum ke lanjut pertanyaan selanjutnya, nanti Pak Jori udah angkat tangan nih. Sebelum ke Pak Jori deh, kita mau pengen bahas satu pertanyaan lagi nih yang japri ke saya dari tim legal, ya, tim legal Iskariman Property ya, Pak Ajis. Beliau bertanya, Zat, mau tanya dalam bisnis jual beli kafling makam, sebaiknya menggunakan akad apa Ustaz? Apakah kemudian akad jual beli tapi atau akad yang lainnya? Karena khawatir tanah digunakan peruntukan lain selain pemakaman. Oh, intinya Ustaz pertanyaannya adalah kalau kita mau bisnis jual beli tanah kafling makam, nah itu lebih tepatnya menggunakan akad apa? Kira-kira gimana Ustaz? Atau memang perlu ada kajian lebih dalam lagi terkait itu? Ya, kalau jual beli kafling itu sebenarnya ya jual beli biasa dengan akad Hmm. jual beli biasa. Tapi masalahnya makam itu kan ada yang mungkin bisa bersifat individual, ada makam umum gitu loh. Kalau makam umum itu harus itu ada syaratnya. Pembelinya harus muslim dan hanya untuk makam muslim. Kalau untuk makam non muslim hukumnya haram. Menjual kafling makam untuk non muslim hukumnya haram. Jadi harus dipastikan itu hanya untuk muslim saja. Karena tidak boleh mencampurkan makam orang Islam dengan non-Muslim itu tidak boleh. Termasuk memfasilitasi makam non-Muslim nggak boleh. Ya biarkan mereka cari sendiri. Tapi kita kalau menjual, memfasilitasi itu tidak boleh. Karena ini ada hubungannya dengan ibadah ya, masalah pemakaman. Gitu ya, Allah. Oke, Masya Allah. Siap, jazakallah Ustadz atas jawaban yang cukup jelas ya. Nanti tinggal disesuaikan kembali gitu ya. Belum disesuaikan kembali sih, memang kita belum launching juga ya. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Pak Jori. Silakan Pak Jori untuk bisa bertanya langsung secara singkat. Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini suatu pengalaman baru saja terjadi dalam kaitan dengan jual beli tapi jasa. Jadi bagaimana cara menyikapinya dan hukumnya seperti apa? Jadi peristiwanya adalah
kami mengirim barang melalui satu jasa pengiriman ke suatu tempat. Nah, itu barangnya itu ada volumenya sebenarnya. Tapi pada saat melakukan transaksi, itu barang sudah dihitung dan sudah terjadi transaksi. Nah, ketika proses transaksi tidak ada akad yang mengatakan bahwa apabila terjadi salah dalam penghitungan, maka Anda harus membayar sejumlah tertentu untuk koreksi. Nah, setelah proses terjadi, kemudian ada satu informasi yang mengatakan bahwa ini ada kurang bayar, ukurannya sekian. Ini tidak bisa kami lanjutkan. Nah, itu hukumnya seperti apa ya, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti dibahas dalam jual beli ya. Nah, jual beli itu nanti masih dilihat barangnya. Nanti barang itu dibagi dua, ada barang misliat, ada barang kimiat. Tadi itu pembahasannya besok kalau sudah jual beli. Jadi kalau barang misliat itu harus ada makbud ya, harus ada serah terima. Kalau tidak ada serah terima, maka ya tidak sah nanti jual belinya. Nah, oleh karena itu, kalau barangnya itu misliat, yang beli lewat telepon atau lewat online, nanti syaratnya harus bayar dulu, baru dikirim. Nah, dalam pengiriman, kalau barang misliat, selama barang belum sampai kepada pembelinya, maka barang itu masih tanggungannya penjual. Masih dalam tanggungan penjual. Tapi kalau barangnya kimiat, setelah dibayar, nanti ada pengiriman, maka kalau ada apa-apa selama pengiriman itu sudah tanggung jawab pembeli. Nah, itu nanti rinciannya besok kalau sudah membahas jual beli ya. Gambaran kasarnya begitu. Nanti harus tahu bedanya barang misliat dengan kimiat. Gitu ya, Allah. Insya Allah siap. Nanti Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan banyak tentang jual beli ya, baik itu seputar jual beli atau kemudian beli barang di lelang atau sitaan bank itu boleh apa enggak gitu ya, dan lain-lain sebagainya itu nanti insya Allah akan dibahas tentang akad selanjutnya ya, tentang jual beli Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, eh, masih ada mungkin satu lagi ya Ustaz ya pertanyaan ya. Ini terkait yang kesehari-harian Ustaz nih. Mungkin bukan jual beli ya, tapi lebih kepada kondisi lingkungan, terutama kondisi hati. Terkait kemudian kita kan kalau seandainya parkir di toko gitu ya, di minimarket, itu kan biasanya ada tulisan parkir gratis. Tapi di sisi lain biasanya juga ada tiba-tiba ada tukang parkir. Nah itu bagaimana Ustaz akadnya? Kalau kita kemudian tidak ikhlas memberinya, apakah kemudian itu menjadi berdosa? Atau gimana solusinya Ustaz, terkait hal itu? Ini teman-teman ada yang nanya via Jabri saya seperti ini Ustaz. Soalnya mungkin beliau sering ke minimarket, kemudian ditagih uang parkir, kemudian nggak ikhlas dan sebagainya. Kira-kira gimana Ustaz? Dosa apa nggak kalau kayak gitu? Ya, kalau memang ada tulisan gratis, Hmm. ya kalau mau nggak bayar ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bayar dipaksa, itu namanya gosop ya, gosop. Itu perampasan sebenarnya masuk. Ya itu hukumnya sama seperti mencuri, seperti merampok atau menjambret ya. Jadi kalau tidak ada keridhaan dalam muamalah itu sebenarnya gosop. Nah, gosop itu yang dosa ya jelas yang menggosop, yang memaksa. Tapi yang memberi itu ada rukhsah ya, ada pemaafan. Jadi yang memberi itu tidak dosa, yang memaksa itu yang dosa. Tapi kalau mau ikhlas ngasih, yaitu hanya hadiah saja. Karena sudah ditulisi gratis, yaitu boleh-boleh saja. Gitu ya, Allah. Baik, Masya Allah luar biasa. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawaban yang luar biasa pada kesempatan pagi kali ini. Ini pertanyaannya banyak masuk, tapi pertanyaannya lebih banyak tentang jual beli ya. Nanti kita akan membahas tentang terkait jual beli tersebut. Dan insya Allah sekali lagi Bapak Ibu, kalau mau lihat rekamannya lagi, materi yang disampaikan tentang akad muamalah ya, kembali lagi ke tema,
tentang akad muamalah, silahkan nanti recordnya ditonton ulang di YouTube Iskariman Academy, Bapak Ibu ya. Dilihat aja YouTube Iskariman Academy, dicari videonya, insya Allah di situ kita akan upload rekaman gitu ya, kajian pada kesempatan pagi kali ini tentang akad muamalah. Jadi pada intinya Bapak Ibu harus kemudian paham dulu nih, sebelum nanti ke hal teknis, Kang, Ustadz jual beli seperti ini boleh apa enggak, kalau seandainya ini boleh apa enggak, A, B, C, D dan sebagainya. Itu nanti urusan teknis selanjutnya, pembahasan selanjutnya maksudnya gitu ya. Insya Allah nanti akan dibahas di sesi pertemuan yang akan datang. Oleh karena itu jangan sampai absen nih Bapak Ibu, kalau sudah ada infonya, wah iya benar nih kajian Iskariman hari ini gitu ya. Jumat pagi, setiap Jumat pagi itu dijadwalkan untuk kemudian kita bisa menimba ilmu agar kita bisa lebih paham lagi terutama tentang fikih muamalah yang nantinya kita akan bahas di kajian Iskariman Property di setiap Jumat pagi Bapak Ibu sekalian. Jazakallah khair Ustadz atas jawaban dan juga atas materi yang disampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Tadi ya Pak Supri insya Allah sudah mendapatkan di hadiah karena jawabannya tepat, benar dan juga tercepat gitu ya. Jadi insya Allah nanti bisa diambil di Iskariman Academy. Jadi nanti silahkan diingatkan kembali kami. Ustadz mungkin sebagai penutup boleh Ustadz closing statement. Baik, alhamdulillah. Tadi kita sudah selesaikan tentang masalah akad muamalah ya. Ini memang masih materi dasar. Insya Allah minggu depan kita masuk pembahasan hukum multi akad. Multi akad ini paling ruwet dan hampir semuanya sekarang itu kebanyakan multi akad. Makanya harus dibahas secara mendalam, insya Allah minggu depan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas materi yang disampaikan, ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan juga menjadi pahala yang terus mengalir untuk Gurunda Ustadz Dwi Chandra Triyono. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu kembali insya Allah di pekan yang akan datang. Berarti temanya tentang hukum multi akad. Nah ini menarik banget. Apa sih multi akad dan bagaimana sih teknis-teknisnya yang kemudian menjadi haram dan sebagainya gitu ya. Insya Allah akan dibahas di pekan yang akan datang. Jangan sampai ketinggalan. Dan mudah-mudahan kita doakan juga guru kita senantiasa Allah berikan kesehatan selalu, kelancaran dan setiap aktivitasnya dan juga keberkahan dalam setiap aktivitas dan rezekinya senantiasa Allah berikan keberkahan selalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi kali ini, pekan ke-171. Dengan bersama-sama kita membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran Ustaz atas ilmunya pada kesempatan pagi kali ini. Mas Suri, makasih Pak Mas Suri. Ya, Pak Haji Supri, silahkan nanti ke kantor Iskariman Academy untuk ambil hadiah. Senin aja Senin ya. Senin. Insyaallah. Hari Senin bisa ya? Siap. Ya, oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, silahkan nanti bisa ditanyakan kembali di pekan yang akan datang sesuai dengan temanya. Kang Adit, OTW mana nih? Ayo. Mudah-mudahan bisa OTW ke sini nih Kang Adit. Cek jawabnya via Zoom ya.